Mari kita akan memulai di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami melalui Zoom ini. Berkati setiap kami yang hadir, supaya boleh mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang membagikan materi ini, supaya Tuhan dipermuliakan, dan di dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya, Tuhan mengurapi, menolong. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan, memberkati pergumulan-pergumulan kami yang bergumul dengan kesehatan, Tuhan kiranya menyembuhkan. Kami yang bergumul dengan keluarga, Tuhan menolong relasi kami dalam keluarga. Kami yang bergumul dengan masalah-masalah finansial, pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain, Tuhan memberkati, menjawab doa-doa kami, dan biarlah melalui materi yang Tuhan berikan, materi yang kami pelajari ini juga boleh menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang melihat diri kita ini, siapakah diri saya ini, ya. Jadi kita mau melihat siapakah diri saya. Eh, Kenapa materi ini sangat penting, saudara sekalian, ya? Materi ini sangat penting karena apa yang kita pikirkan tentang siapa diri kita ini, itu akan kita lakukan, akan kita rasakan, akan mempengaruhi kehidupan kita ini, ya. Jadi apa yang kita lihat tentang siapa diri kita ini akan berpengaruh kepada apa yang akan kita rasakan, apa yang kita akan perbuat, apa yang akan kita katakan kepada diri kita sendiri, kepada Tuhan, atau kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin tekankan, kenapa kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan ini sangat penting, ya saudara-saudara sekalian, karena eh, apa yang kita mengerti ini akan membawa perubahan hidup dalam diri kita, ya. Ketika kita bisa melihat diri kita ini berharga, bernilai, kita juga akan bisa mempengaruhi orang lain. Kita mempengaruhi, membawa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Kita materi ini diambil dari Efesus, ya, pasal 1, 2, dan 3, cuman memang kita akan lihat ayatnya tidak semua, ya. Nah, jadi kita bersyukur sekali kalau sejak seawal mungkin kita ini mengambil apa yang Tuhan katakan tentang diri kita ini, kita boleh hidupi dan kita boleh rasakan dalam hidup kita ini, ya. Ketika Tuhan mengatakan diri kita ini berharga di mata Allah, lalu kita boleh merasakan diri kita ini, kita boleh berharga dan kita bisa menghargai diri kita, ya, sehingga kita ini tidak mencari penghargaan diri kita dari pengakuan orang, dari pelayanan kita, ya, dari sumber-sumber dari dunia ini, ya. Tapi harga diri kita, kita bisa ambil, penghargaan diri kita ini kita bisa ambil dari karya Kristus, begitu, ya. Karya Kristus, lalu kemudian dari anggapan Allah. Nah, semakin kita bisa mengambil, ya, apa yang
Allah katakan tentang diri kita dan kita yakini, kita hidupi, betapa kita ini sangat beruntung. Ya, artinya ketika Allah mengatakan saya aman di dalam Kristus. Saya ini berarti, saya ini diinginkan. Saya ini berkemampuan. Saya ini menarik, cantik, ganteng, ya. Kita ini di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kita keamanan sehingga hidup kita merasakan aman. Kita bisa merasakan diri kita ini menarik, diinginkan, diterima, diampuni. Ya, jadi kalau kita bisa merasakan diri kita seperti itu, Bapak Ibu ya, betapa bernilainya. Ya, saya mengatakan itu betapa bernilai. Kenapa bernilai? Karena ada orang-orang yang memiliki segala-galanya, kecantikan, kepinteran, kekayaan, posisi jabatan. Tapi orang-orang itu tidak merasakan dirinya berharga. Tidak bisa merasakan dirinya ini signifikan, berarti, bernilai. Sehingga mereka akhirnya eh, ada orang yang cantik sekali begitu ya, tetapi tidak merasa dirinya ini saya berharga. Dia merasa dirinya ini memalukan. Sehingga teman-teman kalau boleh melihat ya ada orang-orang yang akhirnya bunuh diri ya karena gagal misalnya. Ya di Jepang itu ya banyak di negara-negara banyak yang bunuh diri itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka merasa diri mereka ini sudah gagal, sudah tidak pantas hidup, tidak berharga, tidak bernilai, ya. Sehingga mereka bunuh diri, ya. Buat kita para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu ya, orang-orang yang melayani Tuhan, bisa saja kita mencari harga diri kita ini dari pelayanan kita, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa akhirnya mencari nilai diri kita itu dari apa kata orang. Khotbah saya bagaimana? Apa kata majelis? Nah, eh, sehingga itu akhirnya membuat hidup para hamba Tuhan itu menjadi penuh dengan tekanan ya, menampilkan diri yang sempurna ya, tidak bisa menjadi diri kita sendiri ya. Jadi kita tidak tidak merdeka begitu ya. Tentunya itu akan menghambat pelayanan kita, Bapak Ibu ya. Jadi alangkah indahnya para hamba-hamba Tuhan itu kalau melihat diri seperti Tuhan melihat, atau termasuk kita orang percaya, kita sudah mengambil apa yang Tuhan katakan kepada kita itu sebagai kekayaan yang kita ambil, kita hargai diri kita. Nah, start dari itu kita melayani Tuhan. Nah, kita boleh gagal dalam pelayanan-pelayanan kita, Bapak Ibu ya. Khotbah kita bisa gagal, atau kita dalam hidup ini kita bisa ditolak orang lain, kita bisa mengalami melakukan kesalahan-kesalahan ya. Tapi tetap kita bisa melihat diri saya berharga. Jadi itu semangatnya di situ Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh eh, boleh nanti boleh ada yang mau share boleh ya. Kalau dari pengalaman saya dulu menjadi orang Kristen ya umur 17 tahun, lalu setelah itu percaya Tuhan, tetapi nilai diri saya itu begitu rendah ya. Penerimaan diri saya begitu rendah.
Sehingga akhirnya saya mencari penghargaan diri lewat pelayanan-pelayanan, mencari dari pengakuan dari orang lain ya. Jadi sehingga salah satu kerugiannya adalah misalnya studi saya menjadi terbengkalai waktu di S1 Sastra Inggris Sukapetra ya. Saya tidak bertanggung jawab dengan studi saya dengan baik sehingga studi saya lama ya, cukup lama 7 tahun baru selesai. Kemudian dan ternyata konsep diri yang lemah dan salah itu bisa mempengaruhi ya cukup panjang. Jadi ketika saya sudah masuk sekolah teologi, pergumulan itu masih muncul ya, masih muncul hidup menyenangkan orang lain ya. Jadi bisa memberbahalakan orang ya. Jadi artinya tidak lagi menjadikan Tuhan menjadi Tuhan, tapi orang lain bisa menjadi yang lebih orang lain menjadi besar, Tuhan menjadi kecil. Nah, ini bahaya sekali ya, Bapak Ibu. Kita yang melayani tanpa ada penghargaan diri yang kuat. Nah, jadi ketika saya akhirnya mengerti ini, saya berjuang menerapkan ya, jatuh bangun menerapkannya, tetapi saya yakin materi ini sangat berguna ya. Saya stop di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar, ingin menanggapi, boleh. Kita di sini bentuknya dialog begitu ya, bentuknya dialog. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi, silakan. Ya, apakah ada? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menanggapi, eh, ada yang ingin menanggapi yang saya bagikan ini, silakan kalau ada. Ada yang ingin bercerita ya, kira-kira Bapak Ibu senang tidak ya dengan diri Bapak Ibu? Ya, tadi pagi saya diberikan sebuah pertanyaan ketika saya membagikan materi ini. Pertanyaannya begini ya, nanti kalau pertanyaan ini diberikan ke Bapak Ibu bagaimana ya? Kalau misalnya saya dapat pertanyaan begitu ya dari seorang Bapak. Kalau misalnya Pak Daniel di meninggal, maksudnya dilahirkan kembali begitu ya, mulai lahir. Pak Daniel ingin menjadi siapa? Nah, apakah ingin menjadi seseorang yang lain yang atau bagaimana? Nah, ketika saya diberi pertanyaan itu saya menjawab. Tapi kira-kira kalau pertanyaan ini juga ya maksudnya kalau Bapak Ibu dapat pertanyaan ini, kira-kira Bapak Ibu ingin menjawabnya seperti apa? Apakah ada interaksi? Silakan kalau ada interaksi atau apapun yang ingin Ibu Bapak Ibu ingin eh, membagikan sesuatu boleh. Silakan, apakah ada saya beri kesempatan, Bapak Ibu? Apa ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat? Silakan Pak Lamsar, silaban. Iya, Shalom, Pastor Daniel. Ya, saya penginjil Daniel ya. Oke. Oh, dari Malang, Pak ya. Ya, Ya, luar biasa. Tadi di Filipi 1, 2, 3 atau masih di Filipi berapa, Pak? Yang Efesus pasal 1 sampai 3 ya. Nanti Efesus. nanti kita akan lihat materi. Jadi saya tadi ingin sharing dulu sebelum materinya dibagikan begitu. Nanti kita ada model dialog begitu. Ya, silakan Pak Lamsar. Ya, jadi seperti topik kita, discover your Your true true self. yes, ya. Jadi temukanlah kebenaran apa pribadi kita yang benar gitu ya. Ya, pribadi diri kita yang sejati begitu. Ya, iya, ini memang sangat menarik ya untuk didiskusikan dan ini saya yakin harus menjadi kesaksian gitu ya.
setiap orang yang mendiskusikan hal seperti ini harus menjadi kesaksian. Ya, kesempatan ini saya pergunakan ya sekalian testimoni saya lah, karena ini pertanyaannya ke diri kita sendiri, gitu ya. Saya sangat bersyukur ketika saya uh, diangkat atau dipulihkan oleh Tuhan dari kehidupan saya sebelumnya, gitu. Jadi ini bukan kuat dan gagah saya, tapi oleh karena anugerah, betul sekali ya. Jadi bahwa Yesus itu adalah anugerah. Tuhan kita Yesus itu adalah anugerah. Karena tanpa anugerah kita tidak ada apa-apanya. Gitu. Ya. Banyak sekali saya lihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Bagaimana bisa menjadi berkat ya, melalui pelayanan. Nah, itu saya bangga juga. Kebetulan memang saya bukan seorang gembala, saya sebagai jemaat biasa saja gitu ya. Cuma saya senang sekali dan sukacita ketika sudah menyebut nama Tuhan Yesus. Itu saya selalu bilang I love you Jesus. Kalau saya sudah masuk ke hadirat Tuhan, saya hanya berkata I love you Jesus. Ya. Karena saya tahu tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apa. Saya begitu menikmati perjalanan hidup ini dengan Tuhan karena Dia mengubah saya dari dari ya sesuatu yang gelap lah menjadi terang, gitu ya. Karena tidak semua orang bisa memberikan pengertian tentang hidupnya, bahkan ketika mungkin dia diberi sesuatu atau kesaksian, keberhasilan, malah dia merasa ini adalah kemampuan saya, ini hasil dari kerja saya, gitu kan. Tapi apa yang saya dapatkan dalam hidup ini, saya diangkat oleh Tuhan, saya menjadi, ya saya bersyukur karena apa? Karena saya selalu rindu ada di hadirat Tuhan. Ini jadi satu kebanggaan bagi saya. Ya, dan itu harus memang menjadi terimpartasi di dalam hidup, ya. Karena percuma kita pintar berbicara, kita pintar berkata-kata, tetapi di dalam kehidupan kita penuh dengan sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya, bukan terbatas di jemaat saja, mungkin di level-level gembala pun mungkin ada seperti itu. Mungkin ya, karena kita kan manusia. Tetapi sebagai jemaat, saya sangat bangga kepada hamba-hamba Tuhan yang betul-betul oh, melayani, menjadi gembala yang benar, karena itu yang saya pahami dalam hidup ini ya. Saya tidak ada, bukan satu kebetulan saya ada diskusi dengan Pak Pastor Daniel di sini, semuanya oleh karena Roh Kudus. Jadi saya bersyukur ya. Saya menjadi berbeda dari kehidupan saya, discover your true self ya. Jadi saya sekarang sudah saya menikmati hidup saya dengan Tuhan. Itu. Karena apa? Saya tidak bisa ceritakan seperti apa, tapi biarlah kelakuan kita ya salah satu ya, ya kita harus punya rasa haus dengan hadirat Tuhan. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Jadi ketika kita sudah ada rasa haus, maka buah-buah roh nanti akan mengikuti. Ya, seperti pengendalian diri, semuanya harus menjadi tolok ukur. Ada di mana apa yang bisa kita capai dari keberhasilan kita dalam mendapatkan menjalani buah-buah roh itu harus itu. Jadi itu Pak Pastor ya. Oke, Yang terima kasih. boleh. Ya, terima Oke, kasih Pak. terima kasih banyak. Oke, Ya. saya lanjutkan dengan materi yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih untuk interaksi.
dari Pak Lamsar ya. Ya, Eh, saya ingin membagikan secara cepat materi ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi ya dengan materi yang dibagikan ini. Jadi kita melihat ini materi diambil dari Discover Your True Self karangan Chip Ingram. Jadi ada seorang Bapak Ibu ya, yang tadi saya ceritakan ada seorang namanya Mary, dia cantik, atletis badannya, ya, IP-nya 3,7. Ketika dia Chip Ingram tanya-tanya sama dia, bertemu dalam satu momen ngobrol-ngobrol ya, ternyata Chip Ingram itu mengetahui ternyata Mary yang cantik, badannya bagus, IP-nya 3,7 ya, itu merasa diri sangat buruk, tidak menarik, tidak berharga, memalukan, sangat mengagetkan, bukan? Iya kan? Tapi itulah yang bisa terjadi. Nah, kenapa Mary bisa seperti itu? Bisa jadi dia bertemu dengan kalau orang bercermin ya, kan cermin yang benar itu kan menunjukkan wajah asli, bentuk asli, ukuran asli, semuanya asli. Tapi Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini ada cermin-cermin yang bengkok ya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke tempat yang ada seperti Jatim Park kalau di Batu itu ya ada cermin-cermin yang orangnya jadi lebih pendek, lebih lebih tinggi, lebih gemuk ya. Nah, itu cermin yang tidak menunjukkan gambar sesungguhnya atau bentuk sesungguhnya. Nah, dalam hidup kita secara rohani ada banyak orang-orang kita ini bisa bertemu dengan orang-orang yang atau guru-guru hamba Tuhan, orang-orang sekitar yang tidak menjadi cermin yang baik. Ya, contoh ada guru sekolah minggu yang ngomong sama murid sekolah minggunya, ini nakal anak ini nakal anak ini ya, anak itu sampai nggak mau ke sekolah minggu. Nah, ini kan gambaran bahwa bisa saja anak itu dia mempunyai kebutuhan untuk diperhatikan. Tapi guru sekolah minggu bisa mengatakan, anak ini nakal, sehingga anak ini nggak mau lagi ke sekolah minggu. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya. Bisa jadi ada orang tua yang membandingkan dengan membandingkan anaknya satu lebih bagus, satu nggak bagus. Nah, sehingga anak itu merasa tertolak, tidak aman, rendah diri ya, atau superioritas. Atau ada guru-guru yang mengatakan yang kata-kata negatif ya, sehingga orang itu akhirnya berusaha orientasinya akhirnya nilainya dari apa yang saya lakukan. Kita akhirnya tidak menemukan siapa diri kita secara tepat ya. Akhirnya ketika gambar diri kita ini salah, kita melihat dirinya, kita melakukan penarikan diri, penolakan, kompensasi dengan berusaha untuk membuktikan pada orang lain, saya ini luar biasa ya, membuktikan kamu salah. Akhirnya mati-matian bekerja yang mencari penghargaan diri begitu. Atau masuk ke perilaku adiktif, atau kerinduan yang terus ingin punya signifikan ya, perasaan diterima dan bernilai, tapi tidak memperolehnya. Nah, Bapak Ibu, ketika cerminnya salah, kita bisa mengalami seperti ini. Jadi perlu ada cermin yang benar, Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita semua memiliki ketakutan universal, yaitu penolakan, ya. Sehingga akhirnya karena kita takut ditolak, kita jadi menanggapi secara tidak sehat dengan berusaha menyenangkan orang dengan segala cara, ya. Terlalu sensitif terhadap kritik, menarik diri, ya. Bahkan orang yang bisa membunuh, ya, ketika dia dikritik orang lain. Lalu didorong untuk berhasil untuk menghindari penolakan. Jadi ini reaksi-reaksi. Nah, Bapak Ibu yang betul bagaimana? Nah, yang betul kita perlu melihat diri seperti Tuhan melihat kita. Nah, itu kalau ada konsep do, identity, do, ya kalau konsep duniawi ini adalah kita do untuk mendapatkan identitas, ya. Ini konsep dunia, ya, yang bukan Alkitabiah yang salah. Artinya orang melakukan
berbuat macam-macam untuk dia dihargai, ya, supaya dia tidak dihina orang, dia dihormati, dia berusaha melakukan bermacam-macam cara. Dia berusaha memperoleh penghargaan dirinya dari sana. Tapi konsep kekristenan bagaimana? Konsep kekristenan adalah dari identity ke do. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu sudah mati buat kita, ya. Keselamatan itu konsepnya dari identity ke do, ya. Kekristenan itu adalah konsepnya keselamatan kita itu dan sudah selesai, ya, karena Kristus sudah mati di kayu salib menyelamatkan kita. Kalau agama lain itu do untuk mendapatkan keselamatan, ya, melakukan sesuatu untuk mendapat keselamatan. Kalau kekristenan dan artinya bahasa Inggris itu, ya, dan artinya sudah selesai, sudah dikerjakan Kristus. Kita tinggal melanjutkan keselamatan itu, ya, dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai ucapan syukur, sebagai penyataan kita orang-orang yang diselamatkan. Nah, penghargaan diri, nilai diri juga begitu, Bapak Ibu, ya. Dari karya Kristus, dari identitas diri kita melakukan prestasi-prestasi, ya, melakukan pelayanan, menolong orang lain, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu bukan untuk supaya kita dapat penghargaan diri, tetapi kita ini sudah berharga karena karya Yesus. Lalu kita mau sebagai menunjukkan bahwa kita ini orang-orang berharga, kita melayani Tuhan. Kita melakukan segala perbuatan baik. Ya, itu konsepnya, ya. Kita bukan dari perbuatan untuk dapat identitas, tapi kita ini dari identitas lalu ke perbuatan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa ingat konsep ini sangat baik, ya. Nah, sekarang identitas kita apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma, ya, yang dahsyat, yang bisa mengubah hidup kita. Kalau kita ini merasakannya, tidak hanya memikirkan, merasakannya, tetapi juga kita betul-betul mengalaminya, kita betul-betul menghayatinya, ya. Itu akan mengubahkan betapa asiknya menjadi orang Kristen itu, ya. Yang pertama apa? Cermin yang benar, ya. Kalau kita lihat dari Efesus, ya, nanti kita lihat dari Efesus, apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Kita diinginkan. Ya, kalau Roma 12 ayat 3 itu jangan janganlah kamu bermikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalau dari Alkitab, Tuhan ingin kita berpikir tepat, ya, tentang diri kita. Tidak lebih, tidak kurang. Artinya apa? Artinya kita berpikirnya seperti Tuhan melihat kita. Ya, kita ini ciptaan. Kita bukan pencipta, ya, seperti dikatakan New Age Movement, gerakan zaman baru yang mengatakan kita ini Tuhan. No, no, kita hanya ciptaan saja, ya. We are limited, polluted, created saja, ya. Dalam bahasa 3T, ya. Limited, kita terbatas saja. Created, kita diciptakan. Polluted, kita sudah terpolusi dosa. Tapi Tuhan menginginkan kita. Karena kita dijadikan anaknya, ya, di dalam kitab Efesus 1 sampai 3, ya, kita melihat nanti kita akan melihat di dalam Efesus 1 itu kita dipilih olehnya, ya. Kita dipilih sebelum kita ada pun kita sudah dipilih, ya. Kalau saya bacakan dari Efesus pasal yang ke-1, ayat yang keempat, ya, atau mulai dari ayat yang ketiga boleh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, ya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau Bapak Ibu boleh percaya Kristus, kita sudah dipilih. Kebenaran intinya adalah Bapak Ibu diinginkan oleh Allah, ya. Kita ini diinginkan. Kalau suara dari iblis, kamu nggak diinginkan, ya.
Nah, itu berlawanan sekali. Kita sangat diinginkan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau yang di sini sudah punya cucu, ya, betapa Bapak Ibu sangat menginginkan cucu itu, ya. Bapak Ibu sama sekali nggak menolak cucu itu, ya. Ini yang normal. Saya bilang kakek nenek yang normal itu kalau ada cucunya dia senang sekali, ya, menginginkan, senang bersama cucu itu. Meskipun cucu itu mungkin bisanya ngompol, pup, ya, kencing di popoknya, tapi kita senang menginginkannya. Ya, itulah gambaran Tuhan menginginkan kita. Dia sangat senang, ya. Ada seorang kakek, ya, yang menaruh cucunya di eh, pipinya dia, menikmati, ya, sambil menggendong, menikmati, ya. Seperti itulah Bapak Ibu kita diinginkan oleh Bapa Surgawi kita. Kita anaknya, ya. Oke, kita diadopsi, semua hak-hak kita lengkap Bapak Ibu, tidak pernah dibatalkan, tidak pernah berakhir. Jadi ingat Bapak Ibu kalau status kita sudah menjadi anak Allah, Bapak Ibu adalah diterima dan Bapak Ibu anak Allah selama-lamanya. Tidak mungkin lagi berubah status itu, ya. Jadi, jadi kalau ada pertanyaan gini, ya, loh kalau ada orang yang pindah tidak percaya Kristus, sebetulnya dia memang dulunya nggak pernah jadi anak Allah, ya itu bisa jawaban yang pertama. Jawaban kedua, kalau memang dia sungguh-sungguh anak Allah, pasti Roh Kudus akan menyadarkan dia dan suatu hari dia kembali, ya. Jadi bisa ada dua jawaban itu dari saya. Bapak Ibu ada kayak kisah Teresa Ingram, ya. Dia itu melihat dirinya itu ini istri dari Chip Ingram, ya. Dia melihat dirinya sangat buruk. Ketika dia sudah menikah dengan Chip Ingram, dia dulu bercerai dari Pak suami yang pertama karena KDRT dan diselingkuhi. Dia suami pertamanya berselingkuh. Chip Ingram ini, Teresa Ingram ini sudah gambar dirinya buruk, mendapatkan suami seperti itu, jadi mendapatkan penolakan yang double begitu ya, Bapak Ibu, ya. Tapi dia akhirnya satu hari kenal Tuhan karena ada yang mengabarkan Injil kepada dia. Akhirnya singkat cerita akhirnya menikah dengan Chip Ingram. Nah, disitulah dia berproses, ya. Dia seorang yang cantik, pinter, cinta Tuhan, banyak kemampuannya. Tapi Teresa ini melihat diri sangat buruk. Tapi sekarang ini Bapak Ibu, beliau diubah oleh Tuhan dan beliau menjadi pribadi yang cantik, membagikan materi ini. Bapak Ibu bisa, yang tertarik bisa dengar di YouTube materi dia. Jadi dalam prosesnya dia itu membuat dalam kertas kecil, ya, 3 kali 5 senti tulisan apa yang salah dia tulis. Yang benar dia tulis di baliknya, ya. Jadi misalnya contohnya adalah misalnya ini yang salah, ya. Saya harus disetujui orang lain untuk saya bahagia. Atau saya membutuhkan orang lain untuk saya berbahagia. Ini kan kebohongan. Jadi artinya apa? Artinya kita kan bisa bahagia tanpa harus orang lain setuju dengan kita. Nah, jadi di baliknya dia mengatakan bahwa saya diinginkan, saya dihargai, saya dicintai oleh Tuhan. Bapa saya yang paling penting dalam hidup saya, ya. Roma 8:39 sampai 39, 38 sampai 39. Jadi dia bawa kartu ini selama berapa tahun itu dia bawa kemana-mana dan dia ucapkan ini berkali-kali, ya. Bapak Ibu bisa menerapkan hal seperti itu. Kalau Bapak Ibu merasa diri saya nggak diselamatkan ini, ya. Nah, kalau kita sudah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah jadi anaknya. Itu artinya kita sudah memiliki hak penuh sebagai anak, ya. Saya akan cepat Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kita berharga di mata Allah, ya. Kalau konsep dunia ini harga diri ini adalah kinerja dan pendapat orang lain menjadi nilai diri kita, tapi konsep Tuhan adalah no, ini konsep duniawi, ya. Konsep Tuhan adalah kita ini adalah karya Kristus. Saya berharga karena karya Kristus dan anggapan Allah.
Kalau kita percaya yang salah, apa dampaknya? Akhirnya kita ini menjadi budak. Kita menjadi aktor yang berusaha kelihatan baik, tapi nggak pernah kita nggak pernah merasa diri kita ini sungguh-sungguh itulah diri kita ya, sehingga kita nggak terlihat diri kita yang sebenarnya. Kita merasa nggak pernah dicintai. Itu hasil daripada kita percaya yang salah, Bapak Ibu ya. Yang benar bagaimana? Yang benar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah percaya Kristus, Bapak Ibu sudah menjadi anaknya, Bapak Ibu sudah dipilih. Bapak Ibu diinginkan, diterima, dihargai oleh Tuhan. Bapak Ibu adalah orang terpenting, ya. Maksudnya orang yang penting di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu menjadi anaknya. Ya, itu Efesus 3 sampai Efesus 1, 3 sampai 4 ya yang dipilih. Lalu diadopsi. Ini bicara Efesus 5, 1, 5 sampai 6 ya. Saya bacakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kita diadopsi, Bapak Ibu ya. Kita bukan orang yang tidak diinginkan, kita diadopsi, kita ditebus. Ya, kalau gambaran dulu itu konsep tebus itu kita dibeli dari pasar budak. Lalu ada orang membeli dengan uang yang mahal. Nah, gambarannya seperti itulah kita dibeli dengan darah Yesus yang sangat berharga dan tak ternilai harganya itu, lalu kita boleh menjadi miliknya. Ya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, oke. Jadi ini ada paham-paham yang salah ya. Terus artinya saya nggak boleh saya harus menghindari kegagalan ya. Saya harus bekerja lebih keras, lebih lama untuk menjadi sukses, untuk membuktikan bahwa saya tidak gagal. Atau pemahaman yang salah lain, saya harus menghindari kegagalan dengan cara apapun. Lebih baik tidak mencoba daripada gagal. Jika orang benar-benar mengenal saya, mereka akan menolak saya. Jadi artinya ini paham-paham yang salah kita perlu ganti dengan paham yang benar, yaitu saya sekarang adalah orang benar di mata Allah karena saya telah mempercayai pengorbanan penebusan Kristus bagi saya. Aku telah ditutupi oleh jubah kemurnian ya, oleh jubah kekudusan Kristus dan kebaikan Kristus. Karena itu saya memiliki sifat baru. Saya menjadi orang yang bisa menjadi orang yang baik dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Berikutnya Bapak Ibu, selain kita tadi diinginkan, yang pertama lalu berharga, lalu kita orang yang aman. Ya, apa itu aman? Ya, ini pengertian umum. Aman itu bebas dari bahaya, berada di tempat yang aman. Ya, eh, apa yang mengancam keamanan? Biasanya kematian, kesendirian, hukuman. Ya, kutukan ya. Jadi itu merasa kita menjadi tidak aman. Tapi itu semua dijawab di dalam Kristus. Kristus sudah menerima bagi kita yang telah menerima karya Kristus, kita mengalami pembenaran Bapak Ibu ya. Kita di hadapan Allah, Allah memandang kita orang benar karena yang dilihat adalah karya Kristus kepada kita ya. Lalu kita mendapatkan kelahiran kembali. Bahwa saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus ya, memiliki sifat baru yang sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Yohanes 3, 3 sampai 6. Kita juga mengalami regenerasi ya, rekonsiliasi, pendamaian. Kita bukan musuhnya Tuhan, tapi sekarang adalah temannya di dalam Kolose 1, 1 sampai 22. Kita juga mendapatkan propisiasi atau pendamaian. Kita ini harusnya mendapatkan murka, kutukan Allah, tapi itu sekarang
Yesus sudah memuaskan murka Allah itu dengan kematiannya di atas kayu salib, ya. Lalu kita juga mendapatkan pengudusan. Roh Kudus ditaruh dalam hati kita, itu menjadi materai bahwa kita miliknya, selama-lamanya kita miliknya. Kita ini juga anak, ya. Jadi kita aman, Bapak Ibu. Kita ini anak yang akan mewarisi kerajaan Allah, ya, Bapak Ibu. Kalau kita ini sementara saja di dunia ini, ya. Kalau saya ngomong sih sama anak saya, kalau hidup itu misalnya 10 tahun dianggap satu hari, sekarang saya umur 55, saya udah masuk hari ke-6, ya. Kalau Tuhan kasih hanya sampai sebelum 60, berarti hari saya tinggal satu hari. Kalau 70 masih ada 2 hari, ya. Kalau sampai 80 ya masih ada kira-kira 2,5 hari. Jadi singkat sekali, tapi setelah itu akan dipanggil pulang ke surga. Jadi message pesannya adalah karena kita ini anaknya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita ini you are rich and secure. Ya, ini jangan dikonsepkan teologi kemakmuran, tapi memang konsepnya bahwa kita ini anak Allah ini, kita ini kaya secara rohani, kita memiliki warisan di surga, itu Bapak kita yang ada di surga sana, ya. Jadi Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita aman, Bapak Ibu, ya. Saya ingin berikutnya lagi, kalau ini ada paham yang salah, ya, ini paham yang benar, saya ingin lompat saja. Masuk berikutnya adalah kompeten. Allah memandang kita bagaimana? Kompeten, berkemampuan. Karena kita dikasih Roh Kudus, dikasih karunia Roh Kudus, kita semua punya karunia-karunia. Ya, tidak ada di sini yang tidak diberikan karunia. Karunia itu bisa karunia mengajar, memberikan nasihat, ya, karunia melayani dan seterusnya. Nah, itu lawannya adalah musuh kita iblis ingin memberikan apa? Rasa malu sehingga kita ini tidak memakai karunia kita, ya. Rasa malu itu adalah perasaan dan pengalaman yang menyakitkan, yang percaya bahwa diri kita ini orang yang cacat, ya, memalukan. Nah, itu, ya. Jadi tidak layak dicintai dan dimiliki. Nah, ini oh, apa ya, konsep-konsep salah yang ditaburkan oleh iblis itu ingin membawa kita menjadi malu, ya, sehingga kita nggak bisa memakai kemampuan talenta kita dilumpuhkan di situ. Tapi ya kita nggak mau, ya, karena memang iblis ingin ketika ada rasa malu itu masuk, itu kita akhirnya merasa bersalah, mencela diri sendiri, ya. Tapi ada kesempatannya di situ kita mencari Tuhan dan jawabannya. Nah, penangkal rasa malu itu apa? Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana mengatasi rasa malu yang benar dan salah? Ya, Bapak Ibu perlu terima Yesus, ya, karena karya Yesus itu di masa lalu dia mengampuni semua dosa kita, membereskan semua dosa kita di kayu salib. Di masa akan datang, ya, dia memberikan jaminan mulia, surga, segala hal yang tidak pernah kita pikirkan, lihat, dengar, Tuhan sediakan di sana untuk kita, ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ya. Nah, kita juga memiliki di masa sekarang kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada saat ini, ya. Bapak Ibu, tentu tantangan sangat banyak di masa sekarang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu, ya. Sehingga kita ini bisa melawan, ya, konsep-konsep yang salah yang mengatakan saya ini adalah apa adanya, saya tidak dapat berubah. Nah, ini tadi Bapak sudah
seorang bapak udah bersaksi, ya, Tuhan sudah mengubahkan, ya, suka berada di hadirat Tuhan. Jadi menunjukkan kita ini bisa berubah, ya. Yang lalunya itu gelap, sukanya di dalam kegelapan, sekarang suka di dalam terang, ya. Nah, ini perubahan. Saya tidak bisa menahan diri. Nah, ini konsep-konsep pemahaman yang salah, ya. Ini adalah cara saya, ya, selalu begini ini. Saya akan selalu begitu. Nah, kalau ada orang begitu, dia sebetulnya masih konsepnya salah. Kebenarannya adalah saya orang yang kompeten, diperlengkapi Roh Kudus untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Saya masuk terus dalam pertumbuhan yang menyenangkan Tuhan, ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana Tuhan melihat kita, ya. Selain tadi kompeten, diterima, diinginkan, berharga, ya, aman. Kita ini Tuhan melihat kita ini beautiful, indah. Ah, ini ya, apakah Bapak Ibu bisa melihat diri kita ini beautiful, indah di mata Tuhan? Orang yang tidak melihat dirinya indah, dia akan merasa melihat dirinya menjadi penuh dengan rasa bersalah, ya, dan lain-lain, perasaan-perasaan negatif yang lain. Nah, di sini kita melawan rasa bersalah yang tidak perlu, ya. Ada rasa bersalah yang tidak perlu itu maksudnya kalau kita tidak melanggar, tidak berbuat dosa, tidak perlu kita merasa bersalah. Kalau kita berbuat dosa, ya kita bersalah. Tapi kalau kita nggak berbuat dosa, ada orang yang terus merasa bersalah, ya. Nah, disitulah karya Kristus itu menolong kita melawan rasa bersalah ini. Dengan kita menerima dengan iman, ya, bahwa kita ini sudah tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi hukuman, ya, Roma 8 ayat 1. Jadi kita merangkul keindahan penciptaan kembali Tuhan. Kita ini adalah karya Kristus, masterpiece, ya. Kita ini mahakaryanya, Efesus 2 ayat 10, ya. Kita ini memiliki bakat yang unik. Kita ini beautiful, indah, cantik dalam karakter batin kita dan penampilan luar di mata Tuhan. Ini yang Tuhan lihat kepada kita dan di sini kita berproses. Karena di dalam prosesnya kita masih banyak kekurangan. Ya, tetapi dalam pandangan Tuhan kita itu indah karena karya Kristus. Jadi kita di sini makanya perlu sekali kita melihat diri terus-menerus seperti Tuhan melihat kita, ya. Pemahaman yang salah adalah saya adalah orang jahat, kesalahan masa lalu saya, dan perasaan bersalah saya menegaskan bahwa saya ini kotor, jelek, tidak dapat dicintai. Nah, ini adalah kebohongan. Lalu kebohongan yang lain, seandainya saja saya bisa secantik ini, seganteng ini, seberbakat ini, sekudus orang ini, ya, maka saya bahagia. Ini juga kebohongan, ya. Jadi kita di dalam karya Kristus kita sudah dibenarkan, dikuduskan, Allah memandang kita orang benar, orang kudus. Tinggal kita terus mengganti terus pemikiran yang salah dengan yang benar, ya. Yang salah itu sampah, kita buang sampah terus-menerus. Tiap hari kita buang sampah, tiap hari kita masukkan pikiran-pikiran yang benar. Oke? Kebenarannya adalah kita ini, Bapak Ibu, ya, indah di mata Tuhan. Dia yang merancang, yang membuat saya, ya. Jadi kita ini buatannya sangat indah. Kita dibuat dengan dahsyat dan ajaib, ya. Bapak Ibu kalau melihat dalam diri kita ini ada 40 triliun sel. Diri kita ini Bapak Ibu, ya, 40 triliun. Otak kita ini, dalam otak kita yang kecil ini ada 86 miliar sel lebih, ya. Jadi ini kalau dipakai terus otak kita ini sampai tua pun masih bisa, potensi-potensinya masih bisa dikembangkan Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu boleh terus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Masih banyak potensi-potensi. Jadi banyak orang-orang yang hebat-hebat itu Ibu, Bapak Ibu. Mereka
berkarya itu di atas umur 60-an dan membuat masterpiece ya, karya-karya terbaiknya di atas umur 60 tahun. Jadi Bapak Ibu yang di atas 60 tahun masih silakan terus berkarya untuk Tuhan. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah kita ini seorang yang dipanggil. We are called ya. Ini melawan kebohongan ya, kecemasan. Kecemasan yang dalam pikiran kita yang berulang tentang kita nggak berarti, kita hidup tanpa tujuan, kita penuh dengan keputusasaan ya, sehingga kita menarik diri dari orang lain ya. Nah, menangkalnya apa kecemasan ini? Ingat bahwa kita ini orang yang dipanggil Tuhan, dipilih, ya, kita diterima, diinginkan, berharga, dan kita ini aman dan kompeten. Ya, itu panggilan Tuhan buat kita dan apa yang Tuhan lihat buat kita. Renungkan besarnya pemanggilan Tuhan buat kita ya di dalam Efesus 2 sampai 10, 2 ayat 10 sampai pasal 3 ayat 21 ya. Tuhan memanggil kita dalam hubungan yang baru ya. Lalu Tuhan memanggil kita ke dalam tujuan yang baru ya dalam Efesus 2 ayat 10. Tuhan memanggil kita dalam keluarga yang baru Efesus 2 ayat 11 sampai 22 ya. Tuhan memanggil kita untuk memenuhi rencananya yang baru ya, sesuai dengan rencana kekal yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Jadi ini keren banget Bapak Ibu ya. Tuhan memanggil kita untuk menjadikan hati kita rumah Kristus. Efesus 3 ayat 14 sampai 21 ya. Agar Kristus dapat berdiam di dalam hatimu melalui iman. Dalam saya berdoa agar Anda yang tetap berakar teguh dalam kasih dapat memiliki kuasa bersama dengan semua orang kudus untuk memahami betapa luas, panjang, dan tinggi dan dalam kasih Kristus, untuk mengetahui kasih yang melampaui pengetahuan ini, agar Anda dipenuhi sampai ukuran semua kepenuhan Allah. Ya, ini ada pemahaman-pemahaman yang salah. Saya tidak diinginkan atau dibutuhkan siapapun, hidup saya tidak memiliki tujuan atau makna. Ini adalah salah ya. Ini kalau dipercayai ini merugikan. Saya adalah korban dunia yang tidak adil, yang tidak peduli, hanya membuat saya rasa sakit ya. Atau misalnya pemahaman yang salah, nilai diri saya, makna hidup saya berasal dari kesuksesan dalam hidup. Saya akan bahagia suatu hari nanti ketika hubungan, karir, keuangan saya mencerminkan kesuksesan dan pencapaian saya. Nah, ini juga salah. Ya, tidak ada yang salah dengan karir, hubungan yang baik, keuangan yang baik, kesuksesan, pencapaian, tidak ada yang salah. Tapi kalau itu menjadi nilai dasar untuk kita merasa diri kita signifikan, berarti itu kita sudah ditipu ya. Jadi signifikansi kita bernilai karena Kristus mati buat saya dan saudara sekalian. Kebenaran signifikannya apa? Yang kebenaran tentang nilai kita itu. Hidup saya memiliki tujuan kekal yang yang dapat dipenuhi, yang dapat dicapai. Saya diciptakan, diperlengkapi, dipanggil oleh Tuhan di momen sejarah ini untuk memenuhi peran unik dalam tubuhnya yang akan menunjukkan belas kasihan, kasih, keragaman, dan kesatuan kepada dunia. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, kita kita dipanggil untuk kita bisa melihat diri kita ini diinginkan, berharga, berkemampuan, aman, supaya Bapak Ibu kita ini pergi menjangkau orang, supaya orang lain pun kita menghargai mereka. Kalau Bapak Ibu punya anak, cucu, menghargai anak-anak dan cucu-cucu Ibu, menghargai jemaat-jemaat yang ada di sekitar kita, memberdayakan mereka, memberkati mereka dengan apa yang kita punya. Kita menjadi saluran berkat Allah ketika kita mengerti bahwa kita ini betul-betul berharga di mata Tuhan. Saya stop sampai di sini Bapak Ibu. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama ini ya. Jadi kalau untuk untuk meresponi ini saya akan setelkan lagu. Nanti silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan, ingin bertanya, silakan saya akan setelkan lagu dari materi ini ya Bapak Ibu. Saya setelkan lagu ini dari Suno.
Dulu ku mencari arti diriku, melihat dunia sebagai cermin yang semu. Takut gagal, takut ditolak, mengejar pujian yang tak pernah cukup. Namun kasih-Mu menyentuh hatiku, membuka mataku, mengubah jalanku. Aku diinginkan, aku berharga. Di dalam kasih-Mu ku menemukan jalannya. Aku dipilih, aku diterima. Di dalam Kristus ku hidup selamanya. Tak lagi ku takut akan masa lalu. Kebenaran-Mu kini jadi cahayaku. Kau tebusaku, Kau beri arti, hidupku aman di dalam janji-Mu. Aku anak-Mu, aku milik-Mu, tak perlu lagi meragukan kasih-Mu. Aku kuat dalam Roh-Mu, aku berani, karena ku tahu Engkau bersamaku. Aku diinginkan, aku berharga. Di dalam kasih-Mu ku menemukan jalannya. Aku dipilih, aku diterima. Di dalam Kristus ku hidup selamanya. Kini ku tahu siapa diriku di dalam Kristus. Kau membentuk dengan firman, Kau menuntunku dengan hikmat-Mu. Di dalam Kristus ku hidup selamanya. Ada, kini ku tahu aku milik-Mu di dalam Yesus. Kini ku tahu siapa diriku di dalam Yesus. Kau membentuk dengan firman, Kau menuntunku dengan hikmat-Mu. Soli Deo Gloria, hidupku bagi-Mu. Oke, saya beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin, oke, silakan yang mau izin live. Apakah ada yang ingin menanggapi, menambahkan, atau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Jadi kalau Bapak Ibu boleh bersehati ya, kalau digerakkan oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat materi-materi seperti ini sangat berguna buat tubuh jemaat Kristus, Bapak Ibu boleh bekerja sama dengan pelayanan kabel ini untuk sama-sama membagikan materi ini ke sebanyak mungkin orang ya, supaya jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh mengerti bahwa nilainya sangat berharga di mata Kristus, sehingga nggak usah mencari penilaian dari pelayanan, dari kesuksesan, dari mana, tetapi melihat diri secara benar seperti Tuhan melihat. Nah, kalau Bapak Ibu merasa diberkati, ya Bapak Ibu boleh mendukung di dalam doa, mendukung pelayanan ini di dalam doa, ya, atau dana, atau apapun yang Bapak Ibu ingin bagikan, ya boleh. Jadi Bapak Ibu boleh mengundang kami untuk bisa membagikan juga boleh. Jadi Bapak Ibu boleh doakan supaya pelayanan ini boleh terus menjadi berkat. Kehadiran Bapak Ibu juga sudah menjadi berkat ya buat pelayanan ini.
Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan materi ini atau bertanya? Kalau sudah cukup, kita akan tutup di dalam doa ya. Ya, oke, kita akan saya tutup dulu di dalam